Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading, temanya adalah apa yang dia ceritakan tentang kamu pada orang lain. Ini bisa tentang kamu atau tentang hubungan kamu sama dia ya. Ini tuh genre reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Tapi sabar ya, di balasnya itu agak antri. Terus apa lagi ya? Kita bakal cek energi seseorang ya. Kamu bayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Yang dia ceritakan tentang kamu ya pada orang lain adalah dia pernah cerita ya, kayak first time pada saat dia itu jatuh cinta ke kamu. Pada saat jatuh cinta karena apa gitu ya. Kebanyakan dari mereka ya, kalau mereka tuh maskulin ya dari fisik, dari wajah sih. Biasa kalau cowok-cowok itu kan ngomongin tentang fisik, wajah gitu ya, pokoknya menarik. Ada yang bandingin kamu tuh dengan feminin lain dari fisiknya gitu. Biasa cowok-cowok ya, dari fisiknya, dari bodinya juga gitu, terus dari gimana cara kamu senyumin dia gitu. Terus kebanyakan dari mereka juga pas kamu senyumin mereka tuh mereka jadi kayak terlintas, ih lucu juga ya dia ya. Gitu ya. Kalau misalnya apa ya, kalau misalnya dia feminin dan kamu maskulin, biasanya yang diceritain tuh lebih ke ini, karirnya kamu tuh lebih bagus ya. Kalau kalian maskulin, karirnya tuh lebih bagus, dibanding-bandingin tuh antara si A sama si B, karirnya lebih mapan yang mana gitu ya. Terus sisanya mereka menceritakan gimana hubungan kamu sama mantan-mantan kamu gitu. Jadi kayak, tapi misalnya ya, tapi si siapa ya namanya? Kalau cowok bingung. Kalau cewek kan biasanya Raisa gitu ya, Raisa sama Isyana. Aku bingung kalau contohin cowok. Ya, tapi si Jo lah, kita bilangnya Jo. Tapi si Jo ini dia tuh baru banget putus dari mantannya gitu. Ini agak complicated nih. Si Jo baru putus dari mantannya. Terus ada juga yang bilang, tapi si Jo tuh udah lama banget pacaran sama mantannya. Nah, ini yang bikin cewek-cewek biasanya tuh berat ya. Hubungan sama para mantan gitu kan. Hubungan sama para mantan, ya sejujurnya sih, disclaimer ya, ini menurut pendapat aku ya. Biasanya kalau cowok punya mantan cewek itu, biasanya tuh cewek lama ya move on-nya mungkin ya. Jadi tuh suka ganggu gitu ya. Walaupun udah putus nih, para cewek tuh suka berat di situ gitu loh. Ih, ceweknya tuh mantannya tuh masih gangguin. Nah, kebanyakan tuh mantan para cewek kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya cewek-cewek punya mantan cowok, biasanya tuh cowok jarang ganggu ya. Walaupun misalnya masih punya perasaan atau apa tuh kayak lebih dipendam gitu kan. Kalau cowok gitu kan, biasanya nggak mau ganggu. Tapi kalau yang cewek-cewek nih pasti masih suka gangguin mantannya. Makanya banyak banget kan istilah pelakor gitu kan. Udah putus tapi masih digangguin aja gitu ya. Nah, di sini tuh aku bahas kan antara cewek dan cowok kan, maksudnya adil. Nanti ada yang bilang, kenapa kebanyakan cewek sih yang dibahas, kan di sini juga banyak cowok. Julid lagi ya. Please, jangan kebiasaan tuh cari-cari kesalahan dan kekurangan seseorang gitu. Pasti ada salah dan kurangnya kalau manusia. Dan aku juga sadar, aku juga banyak kurang, banyak khilaf. Tapi ya banyak dimaklumin dan dimaafin deh gitu ya. Aduh, aku tuh cuma manusia biasa. Jadi kalau kurang-kurang di video, maaf gitu. Dan gak gampang tau baca tarot kayak gini tuh. Apa sih, kayak lihat kartu langsung baca, bener-bener nggak direkayasa kan, nggak ada skrip soalnya. Jadi maaf kalau kurang ya. Nah, kita lanjut ya.
apa yang diceritakan tentang kamu pada orang lain. Ini ya, kalau misalnya kamu tuh apa ya istilahnya, kamu udah jatuh cinta banget dan kamu nunjukin ya, misalnya kamu jatuh cinta sama dia, terus kamu nunjukin dengan kamu kasih perhatian, dengan kamu misalnya kasih gift atau beli sesuatu atau apa buat dia tuh cerita, jadi ada kebanggaan tersendiri. Kemarin si Jo baru beliin aku ini loh, tas lucu banget gitu. Kemarin si Jo baru beliin aku bunga loh, ngirimin bunga gitu. Si Raisa kemarin kirimin ini loh, minuman ke kantor aku atau apa. Nah itu kiriman sebenarnya sih bukan kiriman yang diceritain, tapi lebih ke bukti perasaannya gitu. Jadi kesungguhan kamu yang kamu tunjukkan ke dia itu suatu kebanggaan tersendiri kalau dia bisa ceritain itu ke teman-temannya gitu. Jadi kayak ya dia bangga aja gitu, punya pride kalau dia tuh bisa dicintai, disayangi sama seseorang gitu loh. Nah, kamulah itu orangnya ya. Nah, banyak dari mereka ini kan yang sebelumnya mungkin ya belum move on dari mantan-mantannya, dan dia ini cerita lebih ke kamu tuh kayak penyelamat. Menyelamatkan dia yang lagi terpuruk gitu kan, terpuruk di titik terendah gitu kan dalam hidupnya. Aduh lebay tapi gitu. Jadi kebanyakan mereka masih terpuruk gara-gara kisah masa lalu sama mantan-mantannya. Nah kamu tuh bantu dia move on. Nggak usah bantu dia move on deh, lebih kayak kamu bantu dia buat bangkit secara sadar atau nggak sadar, dia lama-lama move on. Karena yang tadinya misalnya feeling ke kamu tuh nggak ada, atau 10%, 20%, lama-lama feeling ke kamu tuh besar gitu. Jadi kisah masa lalunya ketutup sama kamu gitu ya. Jadi part di hatinya tuh udah lama-lama menipis tentang masa lalunya, lama-lama tuh terisi penuh sama kisah kamu sama dia gitu. Karena yaitu kalau kamu hujani dia terus dengan perhatian, lama-lama kan pasti luluh seseorang gitu ya. Apalagi yang diceritain, kalau kamu maskulin, dia cerita juga kamu manja. Jadi mau feminin atau maskulin, ada dari mereka tuh yang cerita kalau kamu tuh manja gitu ya. Aku ngerasanya ini manjanya bukan masih in good way dia ceritanya. Dia tuh manja banget gitu, bukan manja yang nyesain ya. Jadi yang diceritain adalah kamu tuh manja sama dia gitu ya. Terus ada teman-temannya nih jawab kayak, mungkin dia sama mantannya nggak dimanja kali. Mungkin dia sama mantannya nggak dimanja kali gitu. Maaf ya kalau aku kadang tuh ngomong sambil ketawa ya. Soalnya waktu itu ada yang komen, kan kalau ngomong jangan sambil ketawa dong. Aduh, dimarah-marahin aku guys. Nah, jadi di sini ada seseorang tuh teman-temannya mungkin ya, kan dia cerita ke teman-temannya nih, ke circle-nya misalnya gitu. Terus iya dibilang kamu tuh manja banget gitu. Terus teman-temannya ada yang bilang mungkin dia sama mantannya nggak dimanja kali gitu ya. Jadi bisa dibilang nggak terlalu digosipin banget lah kamu, tapi ya ada lah gitu ya sautan-sautan yang lucu-lucu gitu. Nah banyak dari mereka ini yang kayaknya udah baper banget sama kamu, jadi dibilang sama teman-temannya tuh bucin gitu. Kenapa gitu? Karena dianya sendiri yang menceritakan gitu. A, B, C, D. Jadi teman-temannya tuh bilang kayak, gila ya lu bucin banget sama dia gitu. Jadi yang diceritain tuh perasaan yang cukup dalam. Atau teman-temannya yang ngejudge atau kasih image kalau dia tuh bucin banget ke kamu gitu ya. Yang diceritain ada juga dari mereka yang bercerita ya. Kalau mereka circle yang frontal dan vulgar, banyak dari mereka ini yang ngomong kayak apa ya, gue tuh semalam habis pergi loh gitu, pergi contoh ya ini 18 tahun ke atas, ada yang cerita kayak gue tuh abis staycation sama si A sama si B gitu ya, ada yang cerita-cerita kayak gitu. Terus ya udah ditangkepin sama teman-temannya, staycation di mana sampai berapa hari atau gimana seru atau enggak, nah kayak gitu. Tapi
ya cerita seperti biasanya sih. Ini kayak aku nggak nemu titiknya gitu ya, apa yang mau diceritakan. Tapi poinnya gitu, kalau misalnya kamu pernah staycation atau pergi sama dia ada juga yang cerita kayak gitu. Tapi kalau cewek-cewek atau cowok-cowok yang vulgar banget ya bakalan cerita sih, kalian tuh kayak ngapain aja gitu ya staycation, kayak gimana kamu ke dia, kayak perlakuan kamu ke dia kayak gimana gitu. Pokoknya detail-detail kayak gitu juga diceritain. Kalau misalnya ya circle-nya itu frontal dan vulgar. Karena ada kan orang-orang yang nggak mau gitu cerita yang kayak gitu-gitu ya, karena ngerasa malu atau ngerasa tabu atau apa. Tapi ada yang kalau circle-nya santai, dia akan cerita gitu ya. Kamu kayak gimana, ngapain aja. Gitu ya. Nah, ada dari mereka yang cerita kalau kamu tuh orangnya tuh tertutup banget. Ada yang tertutup memang karena kamu tuh aslinya introvert. Tapi ada yang cerita tertutupnya kamu nih. Jadi gini, sebagian kalian tuh ada yang tertutup karena memang introvert. Tapi sebagian kalian itu ada yang tertutup karena memang nggak mau terbuka gitu. Misalnya gini, tertutupnya kayak, si Jo tuh kenapa ya kayak nggak mau, kayak nggak suka cerita gitu. Contoh ya, kayak nggak suka cerita tentang mantannya, hubungan terakhirnya tuh kayak gimana, atau tentang pekerjaannya. Pokoknya ada lah beberapa aspek kehidupan yang kamu tuh kayak nggak ceritain, atau entah kamu mungkin nggak mau terbuka atau nggak mau berbagi, atau menurut kamu itu nggak penting. Tapi ada yang cerita kayak gitu, dia tuh tertutup banget, nggak mau cerita gini-gini, dan gue juga bingung nanyanya gitu, kayak nggak enak loh gitu, itu terlalu personal gitu dibilangnya gitu. Tapi ada juga sebagian kalian tuh yang memang tertutup karena introvert gitu, jadi nggak banyak ngomong ya. Ada yang bilang kayak, si Jo tuh pendiam banget, nggak suka apa ya, dia tuh kalau ngomong tuh yang penting-penting aja gitu loh. Dan ada juga yang ngomong gini, komunikasi kalian tuh kayak kurang. Ada beberapa dari kalian entah pendiam, orang yang nggak banyak ngomong, atau memang pada dasarnya tuh cuek. Jadi ada yang nggak suka chat-chatan kayak gitu. Dan cewek-cewek tuh kebanyakan ngomongin gitu, kayak dia tuh chatnya tuh seperlunya banget. Dia tuh kalau ditanya tuh jarang nanya balik gitu. Terus ada juga yang gue ngechat panjang-panjang, dia cuma jawab oke, iya, atau apa gitu, dan singkat. Nah, ada tuh yang bahas tentang komunikasi kalian. Komunikasi secara by phone, by chat, texting, atau ketemu juga. Kalau lagi ketemu juga ada yang ngomongin, kita tuh kalau ketemu tuh, ada sih yang cerita gini, di telepon itu kayaknya tuh cuek banget, tapi kalau ketemu tuh kayaknya tuh langsung ini loh, atraktif banget. Jadi di telepon, pas lagi chat sama pas ketemu tuh kalian tuh ada yang beda. Kalau pas ketemu tuh lebih atraktif, lebih komunikasinya lancar gitu ya, seru. Tapi kalau di telepon, di chat tuh cuek banget, seadanya, balas sesingkat-singkat dan sewajarnya gitu kan. Jadi ada dari mereka yang kayak mempertanyakan, ini nih kamu nih cuek sebenarnya emang sibuk atau emang gak suka sama gue gitu ya, ada yang bilang kayak gitu. Atau ya emang, atau memang ya emang cuek aslinya gitu. Jadi mereka banyak yang mempertanyakan dan meragukan juga. Sebenarnya kalian tuh beneran gak sih, sungguh-sungguh gak sih, atau beneran gak sih ada feeling ke mereka. Jadi mereka berpikir kayak, kalau misalnya lo gak serius sama gue, ya udah gitu, gue bakal lepasin lo atau gue cari yang lain. Nah itu, biasanya cewek-cewek cantik ya kayak gitu, karena ya mereka punya pride dan mereka gak mau gitu kalau dicuekin atau gak dihargai sama pasangannya gitu ya. Kayak gue bisa cari yang lain gitu, daripada stay sama seseorang yang cuek. Biasanya cewek tuh mempermasalahkan gitu ya kalau dicuekin banget. Tapi kalau cowok kan ya, kalau ketemu cewek yang cuek dan dianya cuek, oke-oke aja, sama-sama cuek atau sama-sama sibuk ya kan. Nah, apa yang dia ceritakan tentang kamu ya, ada juga dari kalian yang memberi batasan. Itu cerita kayak, gue tuh udah chat si Jo, atau gue udah chat si Raisa, tapi tuh kayak nggak dibales gitu ya. Kayak
dia cuek banget. Ada sih kayak gue chat cuma di read doang, gue chat tapi nggak dibales, nah gitu. Jadi mungkin ini buat kalian yang memang lagi ada masalah, ada konflik sama dia, atau lagi PDKT tapi dia nggak ngerespon kamu gitu ya. Jadi ada cerita-cerita dari mereka kalau kamu tuh kasih batasan ya. Beberapa dari mereka juga bilang kamu itu agak sensitif gitu. Jadi agak sensitif tuh kayak hatinya itu sering banget, gampang banget nggak tenang. Jadi ada yang cerita, gue nggak mau dia cerita ke dia, takut dia kepikiran. Gue nggak mau cerita ke dia, nanti dia khawatir, kayak gitu-gitu ya. Gue nggak mau cerita ke dia, takut itu nyakitin dia gitu. Ada sih dari mereka yang kadang pengen ngomong ya, ungkapin sesuatu ke kamu, tapi bener-bener mikirin perasaan kamu banget, takut kamu tersinggung, sakit hati, sedih gitu ya, khawatir. Nah ada sih mereka yang nggak bisa gitu kalau itu nyakitin kamu, karena kalian tuh sensitif banget ya, entah kalian cewek atau cowok tuh sensitif. Dan banyak dari kalian tuh yang memang udah banyak masalahnya, jadi mereka nggak mau cerita kalau ada sesuatu atau ada masalah, takutnya itu bikin kamu khawatir dan nggak tenang ya. Ada yang cerita kalau kamu tuh dunianya dia gitu. Ya ini balik lagi yang tentang kebucinan tadi. Jadi teman-temannya atau circle-nya tuh bisa nangkep ya kalau kamu tuh bener-bener seseorang yang spesial dan penting buat dia. Yes, dan kalian tuh sama-sama saling melengkapi, punya perasaan yang sama besarnya. Kamu juga memberikan warna sih. Ada yang tadinya mungkin sedih ya atau apalah sebelumnya kisah cintanya, tapi pas ketemu kamu tuh beda. Dia tuh jadi beda. Hidupnya lebih berwarna, hidupnya lebih colorful lagi, lebih menyenangkan aja gitu. Kelihatan pas dia lagi cerita ke circle dan teman-temannya itu sesuatu yang menyenangkan gitu, bikin dia happy, banyak happiness yang dia rasain pas bareng sama kamu itu ya. Dan ada yang cerita tentang kebaikan kamu juga ya, hati kamu yang baik hati ya. Banyak sih ya, kalau baik hatinya tuh banyak, cuma ya aku cuma bisa bilang secara general kamu tuh baik hatinya. Banyak baiknya sih, dari kamu yang misalnya royal ke dia, dari kamu yang nge-treat dia like princess, like prince, dari kamu yang mengabdi ya. Mengabdi ke pacar tuh misalnya kamu suka antar jemput gitu ya, atau suka bikin kasih makanan, masakin ya. Kalau dia maskulin ya kamu suka masakin contohnya ya, tapi kalau dia feminin gitu kamu suka antar jemput ya. Itu contoh-contohnya aja ya. Yang diceritakan adalah banyak mereka yang cerita kenapa mereka tuh milihnya kamu dibandingin yang lain. Ibaratnya gini, mungkin beberapa dari mereka ada yang compare kamu dengan cewek-cewek lain, kamu dengan cowok-cowok yang lain gitu ya. Dia tuh dia tuh lebih keren di bagian ini gitu. Misalnya dari pekerjaan, misalnya dari komunikasi yang komunikatif gitu. Kalian jadi lancar pas komunikasi, seru, enak, nggak ngebosenin gitu. Selalu ada aja bahan buat diceritain antara kamu sama dia, terutama pas PDKT gitu ya. Ada juga yang diceritain kayak kebaikan hati kamu, ketulusan kamu ke teman-teman kamu, itu dia bisa lihat juga ya. Terus ada yang bandingin kamu kan ke yang lain-lain, ke gebetannya yang lain, kayak kamu beda, lebih mapan, lebih cantik, lebih ganteng, lebih bersinar. Kayak seseorang yang punya masa depan yang cerah. Ya, punya masa depan yang cerah, tapi dilihat kamu tuh nggak pecicilan ya. Jadi kalau lawan jenis nggak pecicilan, lebih ke ini orang-orang yang bisa menjaga diri dan menjaga hati gitu. Ya,
ada juga yang cerita tentang kisah masa lalunya kamu. Jadi kayak dia tuh pernah disakitin loh sama mantannya, dia pernah ditinggalin sama mantannya, dia pernah diselingkuhin, dia pernah diduain. Nah, ada yang cerita-cerita tentang kesedihan kamu, kisah masa lalu kamu dengan seseorang, dengan mantan-mantan kamu mungkin. Karena mungkin kamu pernah cerita atau kalian pernah ngobrol gitu ya. Dan dia cerita dia pernah disakitin, pernah diduain gitu. Jadi gue nggak mungkin nyakitin dia lagi gitu. Kayak kasihan mungkin dia sama kamu ya. Itu ya mungkin awalnya cinta, tapi ujungnya ada rasa kasihannya juga. Jadi kayak dia nggak mau nyakitin kamu seperti mantan kamu gitu ya. Cukup baik kan? Apalagi yang dia ceritain? Banyak yang cerita kalau kamu tuh punya banyak kemiripan sama dia. Ya, contoh misalnya apa ya, sama nasibnya. Misalnya kamu pernah diduain dan dia juga pernah diduain gitu ya. Misalnya kamu hobinya makan gitu ya, kulineran dan dia juga sama. Terus apa lagi? Misalnya kamu orangnya tuh apa ya, humoris ya, lucu dan dia juga sama humoris ya. Pokoknya banyak kemiripan-kemiripan yang dia rasain dan dia tuh kalau ngeliat kamu tuh kayak diri dia gitu. Sifat-sifat karakternya beberapa juga mirip ya. Dan pas dia deket sama kamu, dia jadi banyak introspeksi. Ada yang ngerasa kamu tuh apa ya istilahnya? Ada yang ngerasa dia tuh insecure sama kamu gitu ya. Ada beberapa hal yang kamu lebih baik daripada dia. Nah, dia tuh jadi introspeksi. Kayaknya gue pengen perbaiki diri di karir, di finansial atau apa, karena dia ngerasa kamu lebih baik, lebih di atas dia gitu. Jadi dia ada rasa insecure. Nah, itu yang jadi motivasi dia supaya dia karirnya lebih baik lagi, lebih mapan. Terus pendidikannya lebih baik lagi atau finansialnya lebih bagus lagi gitu. Nah, ada beberapa mereka yang jadi introspeksi. Gara-gara tuh deket sama kamu gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang kamu bawa dampak positif ya. Ya bagus ya, kalau orang ngeliat itu sesuatu yang positif jadi motivasi. Tapi ada juga kan beberapa orang yang malah jadi insecure. Jadi kayak nggak mau deket, takut ditolak, takut nggak diterima gitu ya. Nah itu kalau yang mikirnya udah insecure duluan ya. Yang dia ceritakan tentang kamu pada orang lain, apa ya, banyak mereka yang cerita kalau kamu tuh dominan banget dalam hubungan, jadi kayak dia harus nurut apa perkataan kamu. Terus ada juga yang ngerasa apa ya, misalnya sebelumnya dia tuh sama mantannya nggak nurut, tapi pas sama kamu tuh nurut, jadi dia dengerin apa kata kamu. Kalau kamu bilang apa tuh dengar, jadi kayak kamu tuh punya power dalam hubungan, dia bilang ya. Dan ada juga yang cerita gara-gara dia deket kamu, dia tuh jadi mengubur semua tentang kisah masa lalunya. Jadi dia kayak udah close book aja tentang masa lalunya gara-gara dia ketemu sama kamu. Kenapa ya? Mungkin ngerasa kamu lebih baik, atau kamu membawa dampak positif, atau kamu tuh jadi kayak menyadarkan dia kayak buat apa sih mikirin masa lalu terus gitu, karena mungkin ada yang lebih baik di depan mata. Cielah. Ada yang bikin jadi seseorang tuh berpikir kalau mungkin kayak kamu tuh apa ya, lebih berharga, lebih bernilai, bisa menghargai dia daripada mantannya ya. Tapi ada juga yang cerita kalau kamu tuh sebenarnya suka nggak sih sama dia, karena dia ragu gitu, dilihat kamu tuh nggak terlalu effort juga dalam sebuah hubungan. Yes, atau ada juga yang malah meragukan karena kamu tuh udah move on belum sih sebenarnya dari mantannya gitu. Jadi kayak dia takut aja kalau kamu masih punya feeling belum move on ke mantannya tapi kalian udah deket. Atau kamu misalnya ada luka masa lalu atau ada trauma gitu ya, karena kamu tuh nggak nunjukin kalau kamu tuh usaha dan effort dalam hubungan, jadi ada yang ragu ya. Nah, ada yang bilang ya kalau hubungan kalian tuh agak stuck. Stucknya ini, nah ini mungkin dia cerita tentang hubungan kalian, bukan tentang kamunya aja. Jadi kayak iya nih hubungan gue sama dia stuck gitu. Mungkin sebelumnya ada masalah nih kamu sama dia, jadi dia cerita kayak hubungan kalian tuh agak renggang, ada nih yang agak renggang.
ada yang agak renggang karena konflik atau kejadian sebelumnya. Jadi kayak komunikasinya juga berkurang dan renggang. Nah, ini ada yang cerita tentang positifnya. Kamu itu kayak inspirasi, membawa inspirasi buat dia. Mungkin yang tadi kali ya, yang jadi introspeksi, terus dia jadi terinspirasi. Kalau kamu orangnya misalnya bagus dalam finansial atau bagus dalam pekerjaan, ada yang jadi ini apa sih, kayak nular gitu loh. Jadi kamu kayak inspirasi buat dia, kamu apa ya, baiklah gitu, inspirasi, membawa dampak positif. Jadi mungkin ya kalian kasih nasihat atau apa ke dia, terus kena tuh ya buat dia, jadi dia lebih bersemangat dalam bekerja, misalnya dalam usaha. Mungkin sebelumnya dia nggak semangat ya, pas deket kamu dia terinspirasi, banyak dengerin cerita-cerita pengalaman kamu. Mungkin kamu suka cerita apa, dia jadi oh kayak gini ya gitu, jadi terinspirasi dari kata-kata kamu juga. Jadi dia kayak punya tujuan hidup, atau dia jadi tahu loh arahnya mau kemana sih nih hidupnya gitu. Atau jadi ada yang termotivasi untuk menjadi lebih baik supaya dia pantas dan layak jadi pasangannya kamu gitu ya. Nah, ada juga yang ngerasa malah ini ya, yang dia ceritakan tentang kamu pada orang lain. Ada yang cerita tentang kesedihan loh, serius, ada yang cerita tentang kesedihan, terutama kalau kalian ada masalah atau hubungannya udah nggak baik, terus banyak hal-hal yang bikin kamu sama dia tuh jadi kayak ngejauh. Nih ada yang kasih batasan, dan ada yang bilang kayak, gue mau nyerah aja deh, kayaknya gue udah ngelakuin banyak hal, tapi nih hubungannya tuh kayak gini. Kayak ya itu yang dia ceritakan adalah dia mau menyerah untuk hubungan kalian. Ini penyebabnya banyak sih kalau diceritain, cuma ada dari mereka yang memang kayak udah ngerasa kayak gue nyerah aja deh, kayaknya ini nggak bisa dilanjutin gitu. Dan ada juga yang cerita kalau pas pada saat dia bekerja, pada saat dia sekolah atau kuliah, dia tuh nggak semangat ya karena punya masalah sama kamu gitu. Jadi apa ya istilahnya, pas lagi ada masalah sama kamu, dia tuh nggak tenang pas lagi kerja, pas lagi kuliah atau apa ya. Jadi dia nggak tenang ngelakuin aktivitas sehari-hari karena punya masalah sama kamu gitu. Jadi ada nih yang pas lagi kerja telepon temennya, terus kayak gue stres banget nih, lagi ada masalah gini, kayaknya ruwet banget gitu. Pas lagi stres itu dia cerita ke temennya ya, ke circle-nya dia cerita, dia telepon kalau ya lagi ada masalah kayak gini, ya udah. Itu akhirnya dia ngerasa ada dari mereka yang jadi nggak semangat sehari-harinya pas lagi ada masalah sama kamu. Tapi ada juga yang masalahnya tuh udah lama berlarut-larut, jadi mereka bilang kalau kayaknya gue mau nyerah aja deh dalam hubungan ini ya. Tuh kan, awal-awal tuh positif ya, tapi ini lama-lama kelihatan gitu. Ada yang sedihnya juga. Nih, tuh kayak mirip yang di awal nih, ada dari mereka yang cerita pas lagi jatuh cinta ya. Pas lagi dekat atau baru kenal, pas kalian PDKT itu tuh berbunga-bunga. Ini pas lagi berbunga-bunga tuh banyak yang cerita kalau gue kenal cewek loh, gue kenal cowok loh, terus kayak gini diceritain tuh ketemunya di mana, atau dikenalin, atau dari aplikasi dating, atau ada yang cerita tentang fisik kalian ganteng atau cantik. Jadi kayak ya seneng aja gitu kenal sama kamu. Dan kelihatan pas kalian tuh lagi intens ya, dia cerita kayak gimana hubungannya tuh, komunikasi yang gue teleponan sama dia kemarin sleep call sampai pagi atau apa. Nah, ada juga yang cerita kayak gitu. Terus ada juga yang cerita tuh udah baper banget ke kamu, dan happy-nya juga ada yang cerita ini pas lagi berbunga-bunga atau jatuh cinta. Tapi ada juga dari mereka yang cerita tentang kamu tuh bikin dia emosi, bikin dia kesel. Ada yang kayak gitu.
Kalau bikin emosi, bikin kesel tuh apa ya biasanya ya? Misalnya kamu yang sibuk banget ya, mau kalian cewek atau cowok, kamu sibuk banget, jadi nggak ada waktu buat ketemu, terus kamu sibuk banget jadi kayak slow responnya lama juga gitu ya. Ya ada yang kayak gitulah ya. Oke, gengs, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Dan ini aku ada pesan semesta ya untuk kalian apa aja. Ini udah aku shuffle sebelumnya. Di sini banyak dari kalian yang katanya lagi ingat kenangan masa lalu terus ya. Apa ya ini korelasinya sama gambarnya? Jadi aku pengen sesuaikan ya. Soal kenangan sama gambarnya itu. Mungkin banyak dari kalian yang lagi ingat kenangan-kenangan masa lalu atau ingat tentang seseorang lah ya, nggak harus kenangan aja. Misalnya kalian ingat seseorang atau sebuah kisah gitu. Misalnya kalian ingat sebuah kisah atau seseorang gitu. Tapi sebenarnya kamu ini banyak yang deketin atau banyak yang mau sama kamu gitu ya. Banyak yang mau PDKT lah gitu istilahnya sama kamu ya. Banyak yang approach kamu. Tapi tuh kamu cuek. Kenapa? Karena kamu masih ingat kenangan-kenangan atau lagi ingat seseorang terus gitu. Mungkin yang mau disampaikan di sini adalah kamu mungkin bisa aja coba buka hati atau kenal dulu sama seseorang gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama seseorang yang lainnya, kisah masa lalu atau tentang kenangan, tapi kamu juga harus open your heart gitu ya. Buka hati kamu, buka diri kamu buat seseorang. Kalau misalnya ada orang-orang yang mau deketin kamu gitu, jadi jangan stuck di seseorang atau di kisah cinta yang memang udah nggak bisa berubah banyak ya gitu ya. Pasti kalian paham maksudku. Nah, pesan semesta selanjutnya adalah kayaknya kamu disuruh banyak istirahat atau benerin pola tidur kamu, atau kamu mungkin ya boleh aktivitas atau sibuk, tapi jangan lupa juga pikirin diri kamu ya. Banyak-banyak istirahat, relax gitu ya, pikiran, hati tenang gitu, damai lah gitu. Dan jauhi apapun yang bersifat toksik dan negatif. Boleh kamu memberikan batasan pada apapun yang toksik dan negatif gitu ya. Dan di sini katanya be happy aja, disuruh membahagiakan diri dan cari hal-hal positif atau lampiaskan diri kamu ke hal-hal positif gitu ya katanya. Atau cari circle positif atau main sama siapapun yang positif gitu sih aku lihatnya. Dan ubah cara pola pikir kamu menjadi lebih positif ya, atau lihat sesuatu dari hal positif, sudut pandang yang positif. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Thank you for watching ya, semoga bermanfaat dan menghibur ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye.